Oke, modal terbatas. Aku mungkin akan pakai papan tulis. Sekali lagi, yang namanya bisnis harus start with a plan, mulai dengan rencana. Setiap bisnis tanpa rencana adalah pejudian. Nah, contoh, kamu punya modal sebanyak 100%. Oke, anggap aja ini misalnya modal kita keseluruhan, dan kita punya yang namanya kebutuhan hidup. Dan yang kedua, kita butuh yang namanya modal usaha. Dari modal kita 100% ini, kita harus bisa membagi-bagi antara kebutuhan hidup dan modal usaha. Contoh, dengan ide bisnismu, kamu membutuhkan 30% daripada keseluruhan uang yang kamu punya. Dan untuk hidup setiap bulannya, kamu butuh 10% daripada keseluruhan uang yang kamu punya. Jadi bayangannya adalah kalau kamu punya uang 10 juta di bank, setiap bulan kamu butuh 1 juta buat hidup, dan kamu butuh 3 juta untuk usaha, artinya modalmu terbatas. Dan kita harus punya planning bahwa dengan modal segini, artinya uang yang sisa kita miliki berapa? Tinggal 6 juta atau 60% sisa. Nah, 60% ini artinya apa? Kita bisa hidup selama 6 bulan. Dan 6 bulan adalah batasmu untuk mencoba usaha. Jadi kalau selama 6 bulan usahamu tidak menghasilkan, cut. Selesai. Bahkan kalau bisa jangan 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan artinya kamu nggak punya waktu untuk hidup lagi nanti. Jadi mungkin waktumu untuk coba usaha hanya 4 bulan. Supaya apa? Kita masih punya deposit 20% daripada tabungan kita untuk hidup dan untuk cari pekerjaan yang lain. Ya, ini adalah perkiraan yang namanya penghitungan planning usaha. Nah, tetapi kalau modalnya terbatas, apakah artinya kita hanya bisa membuat usaha yang sesuai dengan modal kita? Saya mau berkata seperti ini. Yang kedua ada namanya risk management. Manajemen risiko. Nah, coba ukur kemampuanmu. Kalau kamu belum pernah punya usaha sama sekali, berani nggak kamu pakai modal 100%? Ya jangan. Jangan investasikan semua uangmu kepada orang yang belum pernah memulai usaha. Coba mulailah dengan maksimal 30% daripada uang yang kamu punya. Usaha kecil-kecilan lah. Kalau kamu punya uang 10 juta, ya maksimal 3 juta. Tapi kalau kamu cuma punya uang 1 juta, jangan buat usaha yang lebih mahal daripada 300 ribu. Kenapa? Karena kamu belum pernah punya usaha sebelumnya. Tapi kalau kita udah pernah punya usaha, and then kita menjudge hidup kita sebagai orang yang berpengalaman. Dan kamu boleh untuk menggunakan usaha yang modal yang lebih. Nah, sarannya gimana Kak? Kalau memang nggak punya modal sama sekali. Saran saya adalah memulai dengan usaha yang tanpa modal. Banyak loh usaha yang tanpa modal. Contohnya adalah jasa. Paling gampang. Mulai dari gambar, ngajar, musik, bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, misalnya kamu bisa fotografi. Dan itu bisa jadi uang. Bahkan nggak perlu modal untuk beli kamera. Kamu bisa kok kerja sama orang untuk foto. Contoh lain, kalau memang punya bakat, kamu bisa menjadi influencer. Itu juga tanpa modal. Contoh lain, kamu juga bisa menjadi agen asuransi, jadi sales. Itu juga tanpa modal. Mulailah dari usaha-usaha yang relatif modal kecil atau bahkan tanpa modal sama sekali. Atau yang lain lagi misalnya jadi reseller, open PO. Open PO tuh nggak ada modal loh. Ada pesanan dulu baru kita bikin atau kita beli. Ya, bagaimana caranya kita percaya diri dengan pekerjaan yang baru kita mulai? Kita percaya diri bukan dengan diri kita percaya diri dengan rencana yang sudah kita siapkan. Contoh, kita punya bisnis lifetime. Oke, ini adalah usia bisnis kita. Nanti kita bisa buat
kasih jangka waktunya gitu ya. Nah, mulai dari rencana bisnis yang baik, kamu mesti punya goal, kamu mesti punya tujuan. Kita anggap yang paling gampang adalah jualan makanan. Jualan makanan, oke, kita akan punya planning selama 1 bulan, anggap aja ini per bulan ya. 1 bulan, 2 bulan, 3, 4, 5. Selama 1 bulan kita R&D atau Research and Development. Artinya kita coba-coba resep, kita coba packaging, kita coba marketing plan yang bagus seperti apa. Ini R&D, kita tentukan nama, itu adalah di Research and Development. Setelah itu, di bulan yang kedua, kita akan mulai masuk ke dalam marketing atau penjualan, launching produk. Nah, di dalam launching produk ini, kita harus punya target. Dalam 1 bulan pertama, aku mau jual berapa banyak? Aku mau jual misalnya 10 item. Dan ini namanya target. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kita mau targetnya mau jual berapa item. Anggap aja setiap bulan kita mau bertumbuh. Di sini berarti 20 item. Di sini 30 item. Ketika kita udah punya target ini, kita bisa mengukur akan keberhasilan produk kita. Kalau sampai bulan kedua dan bulan ketiga ternyata penjualan kita rendah, maka kita punya namanya backup plan. Apa itu backup plan? Marketing plan. Marketing plan yang pertama kita tadi targetkan misalnya penjualan hanya lewat PO. Ternyata nggak bisa nih, artinya kita butuh yang namanya diskon. Kita butuh penjualan yang di harganya lebih turun. Nah, ini adalah strategi yang pertama, turunkan harga. Ternyata masih belum berhasil juga. Strategi yang kedua, endorsement. Ternyata masih belum berhasil juga. Yang ketiga apa? Mungkin misalnya kita buka booth, offline booth. Nah, dengan ini kita punya planning semuanya. What if, apa yang akan kita lakukan kalau kita sudah punya 3, 4, 5, 6 planning dan semuanya gagal? Ya udah, kita udah mengusahakan yang kita bisa, tapi ternyata planning kita gagal. Berarti it's time to move. Ini saatnya untuk kita pindah usaha. Jadi jangan merasa gagal, jangan merasa nggak berhasil, tapi jadikan ini pengalaman. Tapi sekali lagi, yang membuat kamu confidence apa? Bukan karena dirimu bisa, tapi karena kamu sudah punya planning. Dan kamu bahkan punya plan B. Plan B ini apa? Plan B adalah apa yang akan kita lakukan kalau ini tidak berhasil. Tadi kan kita udah belajar tentang bisnis lifeline. Kalau kita cuma modalnya 100%, kita kebutuhan 10%, dan modal usaha 30%, berarti kita punya lifeline 4 bulan. Nah, kalau dalam 4 bulan kita udah nggak berhasil, and then move to plan B. Plan B-nya apa? Bisa kerja sama orang, bisa coba usaha yang lain yang modalnya lebih rendah, atau bahkan usaha tanpa modal. Tetapi kalau ini masih belum berhasil juga, saya mau menyarankan untuk kita learn from others, belajar dari orang lain. Dan itu bisa menjadi leverage yang luar biasa dalam bisnismu. Kalau buat aku semuanya balik ke rencana, planning. Dan di dalam planning itu ada risk management. Dan itu yang tadi dibilang untuk mengetahui untung ruginya itu adalah risk management. Jadi balik lagi ke planning. Planning itu apa? Banyak banget. Kamu bisa coba googling yang namanya rencana bisnis. Nah, itu mulai ada deskripsi, terus nanti ada susunan organisasi, setelah itu ada produk, ada penjelasan supplier, ada lagi tentang marketing plan, ada lagi tentang rancangan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau aku menyarankan, meskipun itu kelihatannya nggak penting, tetapi lebih baik itu dikerjakan. Ya, seperti yang tadi juga sempat dibahas ya, mulailah dengan bisnis yang tanpa modal. Apa itu bisnis yang tanpa modal?
mulai dari jasa. Yang kedua adalah skill yang kamu punya. Yang ketiga adalah selebgram atau endorsement. Yang keempat adalah kalau kita bisa untuk open PO. Ya, yang pertama adalah kamu mesti punya self confidence bahwa yang kamu kerjakan ini bukan coba-coba, yang kamu kerjakan ini benar-benar jalan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan mau untuk kamu kerjakan dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan yang mau, maka Tuhan yang memberikan kamu kekuatan dan kemampuan. Oke, kalau kamu udah punya self confidence itu, and then start with what you have. Coba mulai tulis, apa sih modal yang kamu punya saat ini? Keahlian-keahlian yang kamu punya. Setelah itu, list lagi kebutuhan yang ada di sekitarmu apa? Masalah-masalah yang ada di sekitarmu apa? Bisa nggak kamu menciptakan sebuah produk yang solve the problem? Nah, yang selanjutnya adalah ketika kamu berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, nanti kamu bisa tahu nih, ternyata kamu punya keahlian A, kamu punya keahlian B. Dan mulailah dengan itu, mulailah dengan sesuatu yang kamu memang ahli. Ya, balik lagi, kamu mesti punya planning. Apakah itu sesuai dengan planningmu atau enggak? Tapi kalau ini udah telanjur, bisnisnya udah jalan dan aku nggak punya planning, nggak apa-apa, kamu bisa mulai planning dari sekarang. Kira-kira usia bisnismu ini masih bisa berlanjut berapa lama? Surviving berapa bulan? Oke? Nah, setelah itu coba mulai listing rencana yang kamu bisa lakukan untuk upgrade, untuk menaikkan bisnismu. Kalau semua rencanamu udah gagal, waktumu sudah habis, that's it. Selesai. Gitu. Yang namanya bisnis itu beda sama yang namanya punya anak. Kalau punya anak jangan pernah kamu buang. Tapi kalau punya bisnis sudah tidak menghasilkan, buang aja. Ya, sekali lagi bisnis yang tepat untuk dibangun di masa pandemi ini adalah bisnis yang bisa solve the problem. Mulailah daripada identifikasi masalah apa sih yang kamu punya selama pandemi ini. Kita punya banyak waktu di rumah. Banyak orang kehilangan pekerjaannya. Banyak anak-anak yang tidak sekolah, jadi dia di rumah. Nah, buat orang tua ini masalah besar anak di rumah. Sebabnya anak-anak mesti dijagain dan ibu orang tua mereka mesti bekerja. Nah, ini bisa menjadi peluang usaha juga. Apalagi misalnya mal-mal pada tutup, bioskop pada tutup. Ini juga menjadi peluang usaha buat kita. Jadi start to identify what's problem. Masalahnya apa, and then mulailah dengan skill yang kamu punya. Kalau kamu bisa masak, mulailah dengan itu. Kalau kamu bisa mendidik anak, mengajak anak, mulailah dengan itu. Coba tawarin jasa misalnya. Atau misalnya kalau kamu bisa ngajar, it's a good thing. Kamu bisa memulai usaha untuk bimbingan belajar juga. Apalagi kalau kamu bisa musik, kamu bisa les-lesin dan lain sebagainya. Tapi kalau aku kasih saran, di dalam masa pandemi ini masih terlalu banyak pegoncangan dan masih banyak perubahan. Jadi aku tidak menyarankan untuk usaha yang membutuhkan modal besar, tapi mulailah dengan usaha yang bahkan relatif tidak ada modal dan tidak ada resiko sama sekali. Seperti apa? Khususnya adalah jasa. Tapi kalau kamu punya kesempatan untuk bisa komunikasi dengan orang lain, punya koneksi yang besar, banyak bisnis-bisnis yang sistemnya adalah seasonal. Dan itu kamu bisa masukin. Contoh apa? Ini kita lagi hot banget masalah kesehatan. Mulailah dengan jualan misalnya, sekarang tuh lagi banyak itu tuh jamu-jamuan. Nah, kamu bisa mulai jualan jamu-jamuan. Kenapa orang cuma pada takut aja? Dan itu adalah usaha seasonal. Apakah itu akan berlangsung panjang? No. Tetapi itu adalah usaha seasonal yang kamu bisa take advantage. Kamu bisa ambil kesempatan di situ. Ya, terakhir saya mau sampaikan sebuah pesan buat setiap kita. Meskipun saat ini kita lagi ada di kondisi yang sulit dan banyak hal yang tidak terduga, tapi percayalah, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita kelaparan.
Dia Tuhan yang mencukupkan akan segala kebutuhanmu. Kalau saat ini engkau sudah punya usaha dan usahamu di dalam kesulitan, coba miliki sebuah komunitas yang mendukung dan kamu bisa cerita ke mereka, dan aku percaya Tuhan bisa bekerja lewat segala macam cara. Tapi kalau engkau masih di dalam pergumulan tidak punya usaha, this is a great opportunity. Ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk kamu bisa memulai usahamu. Yang saya mau katakan adalah coba kalau memang kamu belum punya usaha ya, coba luangkan waktumu mungkin 2 jam sehari aja. Cari tempat duduk, cari meja, and start to work for yourself. Mulai coba cari peluang bisnis, mulai coba untuk bikin perencanaan bisnis, dan mulai beranikan dirimu untuk melangkah. Sebab saya percaya ketika kita melangkah, Dia Tuhan yang akan membukakan pintu demi pintu buat setiap kita. Oke, God bless you.